Ya, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma dan juga Bayu Andriarto. Pemirsa, ini ada kabar terbaru Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat kemarin. Jadi ditangkap pada Jumat malam di wilayah Sulawesi Selatan. Informasi yang kami dapatkan di awal adalah ditangkap bersama 9 orang lainnya dan saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Tapi untuk mengonfirmasi semua hal tersebut, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan juru bicara KPK, ada Ali Fikri. Selamat pagi Mas Ali, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Bayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, kami ingin mengonfirmasi soal penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan. Benar demikian Mas? Iya benar Mas Bayu, jadi tim penyidik KPK mengamankan kepala daerah di Sulawesi Selatan ya Mas Bayu kemarin hari Jumat tengah malam terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi gitu Mas Bayu. Iya, itu ditangkap hanya seorang diri atau ada beberapa pihak lainnya juga ikut diamankan? Informasi yang kami terima ada beberapa pihak lain juga ya yang diamankan. Namun demikian tentu info selengkapnya nanti akan kami sampaikan karena sesuai dengan ketentuan, tentu KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk meminta keterangan sejumlah pihak ya, karena ini adalah bagian dari proses penyelidikan secara tertutup yang nanti dari keterangan-keterangan itu tentu akan disimpulkan apakah kemudian benar akan peristiwa pidana dan siapa nanti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian tim masih bekerja, oleh karena itu kami belum bisa menyampaikan secara lengkap apa konstruksi perkaranya, kemudian siapa saja yang diamankan dan terkait apa. Namun demikian pasti kami nanti akan informasikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini kepada masyarakat gitu Mas Bayu. Ditangkapnya di mana Mas? Informasinya kami terima di Sulawesi Selatan. Mungkin di lokasi tertentu sudah dapat informasinya Mas Ali? Informasi yang kami terima di sebuah rumah jabatan ya di sana di Sulawesi Selatan itu Mas Bayu. Oke, dugaan pelanggaran atau apa yang terjadi dengan Nurdin Abdullah ini Mas Ali? Mengenai konstruksi dugaan korupsi yang yang ada, saya kira nanti pasti akan kami sampaikan ya Mbak Rati setelah proses teman-teman bekerja menyelesaikan kegiatan ini, karena sekali lagi bahwa kami masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk meminta keterangan sejumlah pihak. Ini dulu yang akan kami lakukan dan sekali lagi kami memastikan segala informasi nanti yang setelah selesai ini semua kami akan sampaikan perkembannya begitu. Mas Ali, jadi Nurdin Abdullah saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK atau bagaimana posisinya? Informasi yang kami terima belum ya, Mbak. Oleh karena itu tentu nanti perkembangan dari setiap kegiatan ini pasti akan kami informasikan secara lengkap, termasuk tentu sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dari kegiatan KPK ini, kami akan informasikan setiap perkembangan nanti yang ada, begitu. Berarti ini termasuk dalam OTT, Mas? Iya, ini adalah kegiatan tangkap tangan, Mas Bayu, ya. Iya. Oke. Nah, barang bukti sendiri sudahkah dapat diinformasikan kepada kami? Karena kalau kita membaca di beberapa media online begitu ya, kabarnya Gubernur Sulawesi Selatan ditangkap KPK beserta barang bukti 1 miliar rupiah. Mengenai barang bukti, kemudian orang-orang yang diamankan, termasuk sekali lagi Mbak Rati tadi adalah konstruksi perkaranya, saat ini belum bisa kami sampaikan, karena sekali lagi teman-teman di lapangan masih bekerja menyelesaikan ini, dan sekali lagi bahwa pasti nanti akan kami informasikan perkembangannya, Mbak Rati, Mas Bayu ya. Saya kira demikian ya Mas Bayu, Mbak Rati. Oke, Mas, sekali lagi ya. Mas, sekali lagi boleh disampaikan kembali mengenai OTT atau kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ini, bagaimana kronologinya, konstruksinya, kemudian posisinya sekarang masih berada di wilayah Sulawesi Selatan atau sedang dalam perjalanan ke Jakarta?
Mengenai posisi pihak-pihak yang diamankan, informasi yang kami terima belum di Jakarta ya, tetapi nanti perkembangan dari kegiatan ini, sekali lagi Mas Bayu, Pak Rati, pasti nanti akan kami sampaikan ya, karena ini waktu masih ada 1 kali 24 jam dan ini baru beberapa jam, nanti masih ada permintaan keterangan sejumlah pihak ya, tentu ini proses dari bagian dari penyelidikan yang belum bisa kami sampaikan ya, gitu. Mas Ali, kira-kira masyarakat ini bisa mendapatkan kepastian atau informasi dari KPK mungkin secara rilis ini hari inikah atau bagaimana Mas Ali? Iya, tentu kan nanti ada proses ya, Mbak Rati, Mas Bayu, ya mekanismenya dalam kegiatan tangkap tangan yang biasa dilakukan oleh KPK kan tentu nanti ada permintaan keterangan, kemudian nanti ada gelar perkara, begitu ya, ada expose dan tentu baru disimpulkan gitu dari permintaan keterangan tersebut. Nah, setelah kemudian selesai semuanya, kesimpulan dari tim dan tentu secara struktural berjenjang, baru kami akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat konstruksi perkara secara lengkap dan siapa pihak-pihak yang telah ditetapkan ataupun yang diamankan termasuk barang buktinya, begitu. Ya, meskipun tadi masih dalam proses penyidikan, teman-teman KPK di lapangan tadi Mas Ali disebutkan masih bekerja, belum bisa dilakukan rilis gitu ya. Tapi satu yang ingin saya tanya, ada hubungannya dengan pembangunan Makassar Newport ini nggak, Mas Ali? Ya, itu saya kira bagian dari materi nanti yang akan disampaikan ketika kegiatan dari rekan-rekan tim penyidik ini selesai, Bayu. Ya, apakah materinya terkait apa, kemudian ini terkait dengan dugaan korupsi yang mana, itu adalah bagian yang nanti akan sampaikan kepada masyarakat setelah kami memastikan seluruh kegiatan ini telah selesai, begitu. Baik, termasuk mungkin penyelidikan yang dilakukan oleh pihak KPK baru saja atau sudah cukup lama kasus ini juga nanti akan dijelaskan begitu ya Mas ya? Betul Mbak Rati, semuanya nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah kami memastikan seluruhnya selesai dilakukan oleh teman-teman tim penyidik. Jadi gitu status dari Nurdin Abdullah sendiri saat ini Mas, biar dikonfirmasi atau di cross check? Ya, karena ini tangkap tangan, statusnya adalah orang yang terperiksa gitu ya pada pihak-pihak yang diamankan tadi itu gitu. Saya belum sampaikan siapa yang diamankan ya Mbak Rati, Mas Bayu, karena nanti itu adalah masih dalam proses pemeriksaan, kemudian permintaan keterangan ke depan beberapa waktu 1 kali 24 jam ini. Ya. Oke. Berarti memang setelah 1 kali 24 jam baru terperiksa ini apakah memang berubah statusnya atau seperti apa, kita akan update lagi begitu ya Mas Salim Fikri ya? Betul, Mbak Rati. Terima kasih banyak Mas sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Baik, sama-sama. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Ali Fikri, Jubir KPK mengenai penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa penangkapan dalam operasi tangkap tangan ini berlangsung pada Jumat malam tadi di wilayah Sulawesi Selatan di sebuah rumah dinas ya. Meskipun belum dijelaskan secara detail kronologi bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Ya, KPK juga memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk memeriksa dan juga mungkin secara intensif begitu ya, Bayu, pemeriksaan Nurdin Abdullah ini dan beberapa pihak lagi yang tadi dijelaskan oleh Ali Fikri bahwa juga turut diamankan. Tapi belum cukup jelas siapakah pihak-pihak yang juga turut diamankan, kemudian barang bukti apa saja yang juga diamankan, dan bagaimana statusnya nanti, apakah tersangka atau masih juga terperiksa begitu. Kita akan menunggu hasil atau konferensi pers yang dilakukan oleh KPK setelah 1 kali 24 jam. Ya, termasuk di mana posisi Nurdin Abdullah dan juga pihak-pihak lain yang diamankan oleh KPK. Ya, kita update kembali. Komisi Pemberantasan KPK memang tadi sudah mengkonfirmasi benar melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Jumat kemarin. Saat ini kondisinya adalah Nurdin Abdullah terperiksa dan masih akan terus menjalani pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh pihak KPK selama 1 kali 24 jam. Ya, informasi yang kami dapatkan
terbaru adalah ada 9 orang yang terjaring dalam OTT terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Nurdin Abdullah. Namun tadi juru bicara KPK juga belum mau memberikan keterangan lebih pasti mengenai berapa banyak orang yang terjaring OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK di sebuah rumah dinas di wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Termasuk apa saja kaitannya Gubernur Sulawesi Selatan ini, Nurdin Abdullah ini, dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Baik, dari informasi yang berhasil kami dapatkan dan mungkin nanti juga akan diklarifikasi saat KPK memberikan keterangan secara resminya, ini kabarnya tim KPK pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Sabtu 27 Februari 2020, telah melakukan operasi tangkap tangan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Tim KPK juga telah mengamankan beberapa orang, antara lain, ini informasi yang kami dapatkan ya, masih informasi juga awal ya, informasi awal. Kabarnya ada seorang kontraktor, kemudian juga supir, ada juga staf dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada juga sekretaris Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga barang bukti yang diamankan oleh tim KPK, yakni kabarnya 1 koper yang berisikan uang sebesar 1 miliar rupiah yang diamankan di rumah makan nelayan Kota Makassar. Ya, jadi setelah ditangkap, pihak-pihak ini yang ditangkap oleh pihak KPK ini diperiksa terlebih dahulu swab antigen untuk kemudian dibawa ke Jakarta. Pada pukul 5.44 waktu Indonesia bagian tengah, rombongan ini sudah menyelesaikan swab antigen dan menuju Bandara Sultan Hasanuddin untuk berangkat ke Jakarta. Jadi dijadwalkan, dan informasi pertama atau informasi yang kami dapatkan saat ini dijadwalkan bahwa rombongan ini akan berangkat atau take off ke Jakarta pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 6 waktu Indonesia bagian barat ya. Ya. Kalau melihat juga aktivitas dari Nurdin Abdullah ini nampaknya kemarin pada bulan Januari masih juga melakukan komunikasi dengan korban gempa Sulawesi Barat pada bulan Januari, kemudian juga Februari juga nampaknya masih aktif juga begitu ya? Ya, jadi kalau dengan jadwal keberangkatan yang kami terima di awal pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah atau sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, kemungkinan besar mungkin akan segera tiba ya di Jakarta pagi ini, mungkin sekitar pukul 8 atau pukul 9. Baik, tapi sampai dengan saat ini kita hanya berhasil mendengarkan informasi dari juru bicara KPK. Namun dari sisi lain, yakni juru bicara Nurdin Abdullah pun belum menjelaskan baik keterangan resmi dari Pemprov Sulawesi Selatan ataupun dari keterangan dari pihak Nurdin Abdullah belum diberikan kepada awak media. Sejauh ini diduga Nurdin Abdullah atau Gubernur Sulawesi Selatan ini bersama-sama dengan aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ini adanya dugaan rekayasa sistemik terkait modus, yakni terdapat kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Sulawesi Selatan, terkait pengurusan AMDAL kepada 2 perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia. Yeah. Nah, ini masih akan dikonfirmasi lagi ya. Betul, karena tadi ini juga adalah jubir sifatnya KPK, informasi awal, dugaan sementara, tapi apapun itu konfirmasi mengenai penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sudah terkonfirmasi tadi oleh juru bicara KPK, namun apa saja jenis pelanggaran, bagaimana konstruksi hukumnya, kronologis kejadian, berapa orang yang ditangkap, kemudian berapa jumlah barang bukti, nanti akan dijelaskan lagi oleh pihak KPK karena KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk memproses mereka-mereka ini yang terjaring OTT di wilayah Sulawesi Selatan. Tadi jubir KPK juga sudah menyebutkan bahwa OTT dilakukan di sebuah rumah dinas berlangsung pada Jumat malam atau Sabtu dini hari
sekitar pukul 1 ya? 1 ya, 1 Waktu Indonesia Tengah. waktu Indonesia Tengah gitu. Namun sekali lagi apa saja dugaan lebih pasti, kemudian konstruksi hukum pihak-pihak mana saja yang terlibat, tadi jubir KPK Ali Fikri belum memberikan keterangan karena masih menjadi bagian proses penyelidikan hingga pagi hari ini. Baik, kita akan update juga bagaimana kondisi di wilayah Makassar, di mana baru saja kita dengar informasi Gubernur Sulawesi Selatan diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Kita akan ke Andi Kumala. Selamat pagi Andi, bagaimana informasi langsung dari sana? Apakah ada informasi terbaru terkait pemberangkatan dari Gubernur Sulawesi Selatan ke Jakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut nantinya? Ya, selamat pagi Bayu dan Rati. Saat ini saya sudah berada di Rujak Gubernur Sulawesi Selatan. Dan memang betul bahwa dini hari tadi ada informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Tim KPK sebanyak 9 orang telah melakukan operasi tangkap tangan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Dan Gubernur Sulawesi Selatan diamankan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diamankan bersama dengan 5 orang lainnya yang merupakan pihak dari kontraktor dan juga pihak dari Pemprov Sulawesi Selatan. Barang bukti yang diamankan oleh tim KPK, informasinya adalah 1 koper yang berisi uang sebesar 1 miliar yang diamankan di rumah makan nelayan Jalan Ali Malaka. Dan juga dari info yang kami dapatkan, tim KPK kemudian langsung membawa Nurdin Abdullah dan rombongan untuk diberangkatkan ke Jakarta, tapi terlebih dahulu transit di Jalan Poros Makassar untuk dilakukan pemeriksaan swab antigen. Dan kemudian tim KPK dan rombongan yang dikawal oleh 4 orang anggota Detasemen Gegana Polda Sulsel kemudian berangkat menuju ke Jakarta sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah setelah selesai melakukan pemeriksaan swab antigen dan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda. Ya, jadi untuk sementara informasi yang kami dapatkan seperti itu, dan saat ini juga di lokasi atau di TKP Rujak Gubernur masih tertutup dan masih dilakukan penjagaan seperti biasa oleh aparat Satuan Polisi Pamung Praja. Tidak ada aktivitas apa-apa yang terlihat dari dalam gedung atau rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Baik. Saat ini juga awak media tampak masih banyak menunggu keterangan resmi karena hingga saat ini memang pihak Pemprov Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi untuk mengklarifikasi terkait dengan OTT yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Andi, tadi Anda menjelaskan bahwa memang sudah diberangkatkan ke wilayah Jakarta. Sudahkah ada informasi mengenai kasus apa yang menimpa dari Nurdin Abdullah ini? Yes, hingga saat ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa pihak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Baik itu terkait dengan OTT yang dilakukan di hari tadi dan juga mengenai kasus yang menjerat Nurdin Abdullah. Namun sebelumnya informasi yang memang sudah santer beredar bahwa Forum Komunikasi Lintas Vokal NGO Sulawesi Selatan melaporkan Nurdin Abdullah ke KPK terkait dugaan korupsi mega proyek Makassar Newport atau MNP. Jadi koordinator Vokal NGO Sulawesi Selatan menyebut pembangunan proyek strategis MNP yang sementara berjalan tersebut diduga keras ada KKN yang diduga dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama-sama dengan aparat Pemprov Sulsel dan keluarganya. Untuk sementara informasi yang kami dapatkan seperti itu, Ratih. Malah dari beberapa pihak yang ditangkap tadi juga Anda sudah menjelaskan, apakah Anda bisa memberikan informasi lebih detail? Adakah pejabat-pejabat lain di lingkungan Pemprov yang secara spesifik yang juga ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan itu? Iya, seperti informasi yang kami dapatkan,
Nurdin Abdullah ditangkap bersama dengan 5 orang lainnya yang diduga merupakan Agung Sucipto, kontraktor, Nuryadi, sopir dari Agung Sucipto, Samsul Bahri, ADC Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan, dan Irfandi, sopir Edi Rahmat. Untuk sementara itu informasi yang beredar, namun ini sekali lagi belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Pemprov maupun dari juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan sendiri. Hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi resmi terkait siapa-siapa saja yang ditangkap, apakah betul seperti informasi yang sudah beredar yang kami dapatkan ini, Rati dan Bayu. Apakah Anda melihat bagaimana aktivitas pagi hari ini di rumah dinas Nurdin Abdullah? Apakah memang ada aktivitas dalam arti mungkin mobil-mobil dari Pemprov Sulawesi Selatan tiba di sana, atau memang beberapa keluarga yang datang ke sana, atau aktivitas apa pagi hari ini di sana? Kalau kami lihat aktivitas pagi ini di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan seperti biasa, hanya dilakukan penjagaan oleh aparat keamanan dan belum ada aktivitas atau kegiatan lain, dan juga kendaraan-kendaraan yang terparkir hanyalah kendaraan-kendaraan staf dari rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Begitu, Rati. Oke, untuk posisi saat ini mungkin Anda bisa memberi informasi kepada kami terbaru bagaimana posisi dari rombongan Nurdin Abdullah dan juga pihak-pihak lain yang ditangkap oleh KPK? Iya, jika melihat dari keberangkatannya, di mana tadi informasi yang kami dapatkan bahwa mereka atau rombongan dari KPK ini berangkat atau bertolak dari Makassar menuju ke Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Tengah, berarti masih dalam perjalanan, belum tiba di Jakarta, begitu Bayu, dan informasinya menggunakan maskapai Garuda GA617. Itu dikawal oleh 4 orang anggota detasemen Gegana Polda dan juga 9 orang tim dari KPK. Nah, malah Anda dan juga rekan-rekan kita TV One di sana dan juga mungkin beberapa media lain juga pasti sejak pagi tadi sudah mendapatkan informasi mengenai adanya OTT ini. Nah, jam berapa rekan-rekan media di sana mendapatkan informasi mengenai OTT Gubernur Sulawesi Selatan? Kemudian apa informasi pertama yang disampaikan atau apa informasi yang pertama yang didapatkan pada saat itu? Iya, memang di kalangan media informasi begitu cepat tersebar. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah sudah beredar broadcast message terkait dengan penangkapan atau OTT dari dugaan penangkapan dari Gubernur Sulawesi Selatan ini melalui WhatsApp, begitu informasinya. Dan yang informasi pertama yang didapatkan adalah memang OTT ini dilakukan di rumah jabatan Gubernur bersama dengan 5 orang lainnya, dan barang bukti 1 miliar uang juga diamankan di rumah makan nelayan di Jalan Ali Malaka. Jadi lokasi barang bukti ini bukan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu informasi pertama yang beredar di grup-grup WhatsApp media dini hari tadi sekitar pukul 3. Dan informasi yang kami dapatkan terkait penangkapan ternyata dilakukan sekitar pukul 1 dini hari, dan kemudian Nurdin Abdullah beserta rombongan digiring oleh tim KPK menuju ke bandara yang sebelumnya melakukan swab tes antigen dulu sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Begitu, Bayu. Anda tadi menyebutkan bahwa lokasi penangkapan Nurdin Abdullah dan juga lokasi barang bukti atau uang senilai 1 miliar ini berbeda ya? Ya, informasi sementara yang kami dapatkan seperti itu. Jadi penangkapan dilakukan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, namun informasinya lain menyebutkan bahwa barang bukti yang diamankan oleh tim KPK yaitu 1 koper berisi uang sebesar 1 miliar diamankan di rumah makan nelayan Jalan Ali Malaka. Jadi tempatnya berbeda dengan lokasi OTT, begitu, Bayu. Sementara kami masih mencari tahu bagaimana barang bukti ini bisa berada di tempat yang berbeda. Oke. Nah, Anda mendapatkan informasi juga tidak berapa orang dari total mereka yang ditangkap dalam OTT ini?
berapa orang yang ditangkap di rumah jabatan, kemudian berapa orang yang juga ditangkap bersamaan dengan barang bukti uang 1 miliar tersebut. Ada informasi soal itu? Iya, untuk sementara ini informasi yang kami dapatkan seperti sebelumnya, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap bersama dengan 5 orang lainnya, berarti total ada 6 orang yang dibawa oleh tim KPK menuju ke Jakarta. Gitu, Bayu. Ya, baik, terima kasih banyak Andi Kumala melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi dikatakan oleh Andi Kumala bahwa memang benar Nurdin Abdullah bersama 5 orang lainnya sudah diberangkatkan ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia. Tadi dikatakan kalau kita informasi yang dapat kami rangkum begitu, pesawat Garuda GA617 dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Nurdin Abdullah dan juga kelima orang lainnya ini dilakukan swab antigen. Dan dari informasi atau foto-foto yang sempat beredar juga di media sosial, di mana terlihat bahwa Nurdin Abdullah tiba di Jakarta ini menggunakan jeans warna biru dengan jaket hitam dan juga topi biru, itu yang beredar begitu ya di media sosial kabarnya. Tapi kita semua ini informasi awal yang berhasil kami dapatkan yang juga dibenarkan oleh pihak KPK, juru bicara KPK Ali Fikri, memang benar sudah ada OTT penangkapan Nurdin Abdullah, tapi secara kronologinya, kemudian siapa saja yang ditangkap, barang buktinya, dan nantinya status hukumnya akan seperti apa, akan diinformasikan kepada masyarakat setelah 1 kali 24 jam waktu yang dimiliki KPK untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait kasus dugaan korupsi atau penangkapan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Ya, tadi juga rekan kami Andi Kumala sudah menyampaikan informasi terbaru dari sana mengenai penangkapan, rupanya penangkapan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan juga penyitaan barang bukti senilai 1 miliar ini dilakukan di berbeda tempat. Tapi sekali lagi, apapun yang kami sampaikan tadi merupakan informasi awal, dan tadi KPK juga sudah menyampaikan bahwa mereka masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk memeriksa dan kemudian akan memberikan pernyataan atau rilis resminya nanti kepada publik gitu. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, tapi Breaking News TV One kita akhiri sampai di sini. Sesaat lagi kita akan kembali dalam Apa Kabar Indonesia Pagi.